Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita sudah selesai pembahasan tentang jamak dan qasar ketika safar. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang ingin mengulang pembahasan tersebut nanti bisa buka di YouTube. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Apa itu? Bab salatul jumu'ah. Bab salatul jumu'ah. Baik, apa makna jumu'ah secara bahasa? Ada yang tahu makna daripada jumu'ah secara bahasa Arab? Al-jumu'ah secara bahasa artinya perkumpulan. Al-jumu'ah secara bahasa artinya apa? Perkumpulan. Allah Subhanahu wa taala banyak mengumpulkan kita, Pak. Yang pertama, kita disuruh berkumpul melaksanakan sholat apa, Pak? Sholat 5 waktu secara berjamaah. Yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pekan sekali. Apa itu? Sholat Jumat secara berjamaah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali. Apa itu? Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Dan perkumpulan yang paling besar adalah perkumpulan haji. Ya, perkumpulan haji. Jadi kalau ditanya apa itu Jumat secara bahasa, artinya berkumpul. Baik, bab ini nanti yang akan kita bahas insyaallah taala. Yang pertama tentang keutamaan sholat Jumat insyaallah. Kemudian hukum sholat Jumat, dalil. Kemudian di sini ada dalil kewajiban tentang sholat Jumat. Kemudian atas siapa sholat Jumat itu diwajibkan dan seterusnya.
Baik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar pada kita dengan adanya sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal soleh yang dia lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan amal soleh tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Ini bentuk rahmat, ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Jumat. Dan di antara keutamaan salat Jumat, dia bisa menghapus dosa dan kesalahan. Di antara keutamaan sholat Jumat itu menghapus dosa dan kesalahan. Sekarang kalau kita tanya dengan diri kita masing-masing, Pak, ada tidak kita sebagai manusia yang terbebas dari yang namanya perbuatan dosa dan maksiat, Pak? Tidak ada. Tidak ada manusia yang terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat, kecuali para nabi dan rasul. Mereka maksum, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia biasa, dari pagi harinya sampai sore harinya bisa jadi dosa yang kita lakukan. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, apa dalam hadis itu? Ada yang masih ingat hadisnya? Setiap anak Adam itu pasti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan sholat Jumat, dia menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, dan mengangkat derajat. Menghapus dosa, kemudian apa? Mengangkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu. Kata Nabi SAW, solat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Solat Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Kafaratun lima bainahunna. Sebagai kafarat. Apa itu kafarat? Pelebur dosa di antara keduanya. Jadi solat 5 waktu yang kita lakukan. Kemudian apa? Wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat satu ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahunna, sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa yang kita lakukan di antara 2 Jumat tersebut. Majtuniba al-kabair, syaratnya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Coba kita ulang lagi hadisnya, Pak. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Kafaratun lima bainahunna, sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Syaratnya apa? Majtuniba al-kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Muncul pertanyaan dalam hadis ini, Pak. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar, apakah bisa terhapus dengan dia melakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat? Muncul pertanyaan. Ini dalam hadis tadi ini, sholat 5 waktu, kemudian Jumat satu ke Jumat yang lainnya, sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus
dosa. Syaratnya majtaniba al-kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, apakah otomatis dosa besar tersebut langsung hilang ketika dia melaksanakan sholat? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Yang dimaksud oleh Nabi SAW kafaratun lima bainahunna adalah dosa-dosa kecil. Kafaratun lima bainahunna, penghapus dosa-dosa, maksudnya dosa kecil. Sekarang bagaimana kita membedakan antara dosa besar dan dosa kecil? Biar lagi mungkin pertanyaannya. Bagaimana kita membedakan antara dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar pun terbagi lagi menjadi dua. Dosa besar terbagi lagi menjadi dua. Ada dosa besar syirik. Tentunya kalau syirik ini pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya sekali. Kalau syirik, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah dan seterusnya, ini syirik besar. Ada yang kedua, dosa besar selain daripada syirik. Apa itu? Contohnya apa? Orang membunuh. Dosa besar bukan? Dosa besar. Orang berzina. Dosa besar? Dosa besar. Pelaku riba. Dosa besar? Dosa besar. Nah, dosa besar yang ini Pak, tidak akan bisa terhapus dengan apa? Dengan hanya kita melaksanakan sholat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana caranya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa-dosa besar yang tadi harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melakukan zina, pernah mencuri, pernah korupsi, pernah membunuh, bertobat benar-benar. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dosa tersebut bisa jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kecil, kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apa dalilnya, Pak? Ada yang tahu dalilnya? Karena harus ada dasarnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah, disuruh menjadi orang yang takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dalam masjid. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita di kantor. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita di luar. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang memantau kita, tidak ada orang yang melihat kita. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, jadilah kamu orang yang takut kepada Allah dimanapun kamu berada. Makanya orang yang bertakwa ketika dia kerja, dia takut kepada Allah, dia akan berkhianat dengan pekerjaannya itu. Betul tidak, Pak? Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa atbi sayyi'atal hasanat tatamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, dosa maksudnya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa atbi sayyi'at hasanat tatamhuha. Maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Tadi dosa besar sudah kita sebutkan ya. Kalau dosa besar biasanya diancam dengan neraka, Pak. Bedanya, kalau kita tahu dosa-dosa besar itu bisa diancam dengan neraka. Kalau ketika kamu melakukan ini maka kamu akan masuk neraka dan begini-begini. Kemudian ancamannya diantaranya diajak perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh masalah riba. Masalah apa? Riba. Tahu riba apa? Riba itu kalau bahasa, bukan riba untuk dalam dagangnya, beda ya. Karena sebagian kaum muslimin kalau biar riba pun tidak boleh, ketika kita nak untuk berdagang rumah
Pernah nak dengar dia? Bukan itu yang dimaksud, Pak. Riba itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang ada manfaatnya maka disebut dengan riba. Gampangnya duit minyau 10.000 gantinya nanti 150.000. Duit minyau 100.000 gantinya lebih besar daripada angka yang kita pinjam. Ini dosa besar, Pak. Kenapa? Karena Allah sebutkan fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang melakukan riba diancam, diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Berarti ini termasuk dosa besar. Nah, riba ini bisa enggak? Ketika kita sholat dihapus dengan sholat bisa? Enggak bisa. Duit banyak sedekah bisa? Enggak bisa. Yang pertama harus berhenti dari riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa terhapus. Kalau dosa kecil tidak ada ancaman-ancaman itu, Pak. Nah, dosa kecil juga kalau dilakukan secara terus-menerus maka akan jadi besar. Dosa kecil, bahkan dosa kecil yang diremeh itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya prinsip kita sebagai orang muslim itu, dosa kecil saja itu kita anggap sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang munafik. Kalau orang munafik apa? Sering kita sampaikan. Apa itu? Menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di pelupuk mata mereka. Itu orang munafik. Ya, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di pelipis mata mereka. Terus bopai mbah dosa aku maju kok. Ya. Jadi dianggap remeh. Tapi kalau orang mukmin, kecil pun dosa tersebut seolah-olah ada gunung yang akan menerpa dia. Dengan begitu kita akan mudah terjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi paham hadis ini ya. Jadi as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahunna, sebagai pelebur dosa, sebagai penghapus dosa. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Makanya disebutkan dalam akhir hadis apa? Majtuniba al-kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu diantara keutamaan apa? Salat Jumat. Baik, sekarang kita masuk ke kitabnya, Pak. Yang punya bukunya di halaman 154 di kitab Fikih Muyassar. Bagian pertama, hukum dan dalil sholat Jumat. Yang akan kita bahas pertama, hukum dan dalil sholat Jumat. Hukum itu apa ya, Pak? Hukum wajib, sunnah, makruh, itu namanya hukum. Kemudian dalil. Apa itu dalil, Pak? Minta dalil ke Joko. Apa arti dalil? Sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran ketika kita melakukan sebuah amal ibadah. Sesuatu yang dijadikan sebagai dasar ya di dalam kita melakukan amal ibadah. Masalah fikih, dalilnya Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian ijma, kemudian qiyas. Ada 4 itu ya, Pak. Kalau dua nanya dalil, berkisar antara 4 itu. Imma dalil dari Quran, kalau ndak ya dari sunnah, ndak ya ijma, atau qiyas. Ya, atau apa? Qiyas. Baik.
Salat Jumat hukumnya fardu ain. Salat Jumat hukumnya fardu ain, Pak. Apa arti fardu ain, Pak? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Disebutkan oleh para ulama dalam ilmu usul, kata mereka, yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Itu artinya, Pak. Apa itu? Yusabu fa'iluhu. Ketika dia melakukan itu, maka dia dapat pahala. Wa yu'aqibu tarikuhu. Dan dia diberikan sanksi, diberikan hukuman ketika dia meninggalkannya. Itu arti fardu ain. Fardu ain itu lebih kepada individu. Ain itu individu seseorang. Berarti wajib sholat Jumat itu kepada setiap orang-orang yang memenuhi syarat. Karena ada orang-orang yang tidak wajib nanti, Pak. Apakah semua orang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Betina wajib tidak sholat Jumat? Tidak. Orang yang sakit wajib? Tidak. Orang yang sedang melaksanakan safar dalam perjalanan? Tidak. Ini bicara wajib dan tidak wajib. Kalau dia mendatangi sholat Jumat, ya tidak masalah. Ya, orang yang sakit, umpamanya dia memaksakan diri untuk mendatangi sholat Jumat, sah sholatnya? Sah. Dan ketika itu dia tidak perlu melaksanakan sholat apa? Zuhur. Kalau ada betina anak sholat Jumat, boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Kalau boleh dan tidaknya, mereka tidak wajib. Tapi kalau seandainya ada perempuan yang mau melaksanakan sholat Jumat, Tuan dah ada mantau tidak masjid yang melaksanakan sholat Jumat betina, Pak? Saya pernah lihat di Jawa, Pak. Jawa ada, disiapkan tempat bahkan. Itu sunnah buat mereka. Ya, sunnah buat mereka. Tapi kalau seandainya mereka melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin yang lainnya, maka kewajiban mereka di dalam sholat zuhur gugur. Baik, sholat Jumat adalah fardu ain. Ini ala rijal. Disebutkan ini ala rijal. Apa arti rijal? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa arti rijal? Para laki-laki. Jadi sholat Jumat ini wajib, fardu ain, diwajibkan bagi perorangan, bagi laki-laki. Nah, ketika kita mengatakan ini wajib, ketika kita mengatakan ini sunnah, ketika kita mengatakan oh ini tidak wajib, harus mendatangkan yang namanya apa? Dalil. Dalil tadi apa ya? Bisa dari Quran, bisa dari hadis Nabi, bisa dari ijma', bisa dari qiyas. Sekarang kita akan baca dalil yang pertama itu dari ayat Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Jumu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Apa itu iman, Pak? Al-iman qaulun bil lisan. Sering kita ulang kan? Iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita. Sampai dia sampai orang hanya mengucapkan dengan lisannya amantu billah wa rasulah, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulnya, cukup hanya biar aja? Tidak cukup, Pak. Makanya iman qaulun bil lisan. Iman itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Kemudian wa'tiqadi bil qalbi, harus diyakini di dalam hati. Sampai dia juga tidak cukup juga, Pak. Wal amalu bil jawari. Kita beramal, dikerjakan dengan anggota badan kita. Itu namanya iman. Makanya Allah panggil orang beriman, orang yang sudah mengucapkan dengan lisan mereka, mereka meyakini dalam hati mereka, mereka praktekkan dengan anggota badan mereka. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kata para ulama, iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang.
Yazidu bi taatillah, iman bertambah dengan taat kepada Allah, wa yanqusu bil maksiat, dan iman itu berkurang dengan kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau lagi rajin sholat, lagi rajin menuntut ilmu, lagi rajin ibadah, berarti imannya sedang naik. Kalau lagi lusuh sholat, maksiat jalan terus, berarti imannya sedang berkurang. Itu hal yang biasa, Pak. Itu hal yang lumrah. Karena kita manusia. Kita tidak memiliki iman seperti imannya malaikat. Kalau imannya malaikat stabil, Pak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat, imannya malaikat itu stabil, Pak. La ya'sunallah, mereka disifati sebagai hamba-hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bayangkan, Pak. Dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya kalau ada mantap, Masya Allah, saya macam malaikat kemajuku. Benda kalah salah. Tidak ada manusia yang seperti itu. Tidak ada manusia yang seperti malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat. Salat apa ini maksudnya, Pak? Salat Jumat. Dan ayat ini pun tertulis dalam surah Al-Jumu'ah. Jumat atau Jumu'ah, Pak? Mana yang benar, Pak? Jumat atau Jumu'ah? Sama-sama benar. Yang suti bahasa Arab, yang suti bahasa Indonesia, sama-sama benar. Nang bekampak salah ya kumah ya. Yang kona itu al-Jumu'ah, yang suti Jumat. Yang suti pakai bahasa Indonesia, suti pakai bahasa padahal sama-sama kona. Bekampak ke bona sama-sama kona. Subhanallah. Maka harus diteliti dulu. Kita harus teliti. Jangan sampai kita bekampak, tiba-tiba bona yang kita kampak itu sama-sama kona. Kalau sama-sama kona nyaman, Pak, sama-sama komodo. Ya, sama-sama enggak pernah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka bergegaslah kalian untuk memenuhi panggilan Allah. Apa arti fas'au? Suruh angkat. Fas'au itu dalam bahasa Arab itu fi'il amr, Pak. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Kata para ulama, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Kalau dak niat mendapatkan perintah dalam Al-Quran, mendapatkan perintah dalam hadis, bentuknya perintah dari Allah atau perintah dari Nabi SAW, maka hukum asalnya adalah wajib. Kalau dikerja dapat pahala, kalau ditinggalkan berarti berdosa. Dari mana yang tahu bakal wajib, Pak? Dari ilmu usul fikih. Dari ilmu usul fikih. Nanti kalau nak belajar ilmu usul fikih harus belajar dulu bahasa Arab. Karena istinbat hukumnya dari bahasa Arab. Dari mana tahu fi'il amr? Kalau tidak dari bahasa Arab, tidak bisa. Ya. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkan yang namanya jual beli. Makanya disebutkan para ulama, kalau ada orang yang sudah azan, Pak. Ini azan yang kedua, Pak, ya. Karena azan kan ada dua, nanti kita akan bahas, Pak, tentang sejarah terjadinya azan itu seperti apa. Kalau azan kedua lagi jual beli juga, maka akad jual belinya tidak sah. Harus wajib bagi kita untuk meninggalkan itu. Tidak boleh jual beli lagi azan yang kedua, Pak. Kalau azan yang pertama itu panggilan untuk mengingat kita. Ya, nanti kan kita jelaskan azan di zaman Nabi SAW, azan Jumat sekali. Kalau sejarah kita petik, kalau pantau sejarah, di zaman Nabi SAW azan Jumat itu cuma sekali. Azan dua kali di zaman siapa, Pak? Utsman bin Affan. Azannya di mana, Pak? Di pasar.
Jarak azan satu kali dengan azan dua kali lama Pak, diberi jeda yang sangat panjang agar manusia ketika itu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu apakah azan yang dua kali keliru? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Jadi azan sekali sunnah Nabi, azan dua kali sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para sahabat. Tapi kata Imam Syafi'i, saya lebih menyukai apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan sekali lunak Nabi, azan kedua kali lunak sahabat. Boleh enggak kita lunak sahabat, Pak? Boleh. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Kemudian kata Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyid, termasuk di situ sunnahnya Utsman bin Affan. Cuman kalau nak tepat memang mengikuti apa yang ada di zaman Utsman bin Affan. Baik. Itu dalil Quran di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Dalil tentang apa? Wajibnya kita melaksanakan sholat Jumat. Hadis Nabi SAW. Yang kedua dalilnya hadis. Rawahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pergi untuk melaksanakan sholat Jumat wajib, kata Nabi. Ala kulli muhtalim, atas orang-orang muhtalim. Tahu muhtalim? Kalau dia diterjemahkan apa, Pak? Dewasa. Muhtalim itu orang yang sudah mimpi basah. Karena baligh, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan apa? Baligh. Baligh itu ciri-cirinya apa ya, Pak? Mimpi basah. Kemudian mohon maaf, di kemaluannya sudah tumbuh bulu. Kemudian apa lagi, Pak? Umurnya sudah mencapai 15 tahun. Itu diantara ciri-ciri orang yang sudah baligh. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat adalah wajib atas setiap orang yang dewasa, atau dalam bahasa lain bagi orang yang sudah mimpi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka, meninggalkan salat Jumat, atau Allah la yahtimannallah qulubuh, atau Allah akan tutup hati-hati mereka, atau la yakununna minal ghafil, Allah akan jadikan mereka orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan berangkat di awal waktu di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah." Nah, ini syaratnya, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, dengan mandi junub. Dengan mandi apa? Mandi junub. Ya, summa roha faka'annama korba badana. Kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka seolah-olah dia berkurban dengan unta. Seolah-olah dia berkurban dengan apa? Unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah. Siapa yang pergi di waktu yang kedua? Waktu yang kedua,
Faka'annama qarba baqarah, maka seolah-olah dia berkurban dengan baqarah. Baqarah sapi. Ya, wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang pergi di jam yang ketiga, nanti akan kita jelaskan jam berapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama qurba kabshan, maka seolah-olah dia berkurban seperti kurbannya kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang pergi di jam yang keempat, faka'annama qurba dajaj, maka seolah-olah dia berkurban dengan apa ya? Manung. Ya, dengan apa ya? Manung. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi di waktu yang kelima, faka'annama qurba bayda, maka seolah-olah dia berkurban dengan tolu. Baik, Pak. Bagaimana maksud hadis ini, Pak? Disebutkan oleh para ulama, kalau kita masuk waktu itu setengah 12, berarti setengah 12 itu dengan waktu habis sholat subuh dibagi menjadi 5, Pak. Jadi di waktu pertama itu seolah-olah kita pergi di jam 6 pagi, Pak. Itu waktu yang pertama itu jam 6 pagi. Jadi kalau dua mau mendapatkan pahala sebagaimana berkurban dengan unta, berarti berangkatnya berapa, Pak? Jam 6. Habis sholat subuh, mandi, angkat langsung ke masjid. Apa yang pulang ke masjid, Pak? Tidur. Wah, nggak usah tidur. Apa yang dilakukan, Pak? Sholat sunnah mutlak. Ini banyak ditinggalkan kaum muslimin. Apa itu, Pak? Sholat sunnah mutlak. Apa itu? Sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam. Sampai kapan, Pak? Sampai datang imam. Sedang juga dari jam 6 sampai jam 11. Nampak kalau udah praktek sekali ya, Jumat muka dah ada balaga. Kau tinggal. Kebayang, Pak? Waktu yang kedua, ketiga, keempat, kita datang jam 4 biasa sholat. Jam 11 lewat, berarti boleh apa ya, Pak? Tolu. Ya. Duan kalau lihat di Yaman, Pak. Di Yaman itu, hari Jumat itu, pagi-pagi dah angkat, Pak. Ambil sab yang paling depan. Berarti mulai Jumat lah kalau nak angkat jam 6. Kalau nak dapat pahala sama dengan kita berkorban dengan kurban unta. Ini memang beramal itu sesuai dengan apa? Tingkat kesulitan. Pertama, amal itu akan diganjar pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kesulitan. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Jangan kita nak ambil banyak apa? Jangan kita nak ambil banyak apa tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan kita angkat jam 11. Jadi dapat apa, Pak? Dapat tolu, subhanallah. Baik, Al-Imam An-Nawawi berkata, Al-Imam An-Nawawi kata beliau, hadis di atas hadis nih, hadis yang tadi itu, ayahtiyanna aqwamun, hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakannya yang meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan kunci hati-hati mereka. Kata Imam Nawawi, kata beliau, hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, sholat Jumat adalah hukumnya fardu ain. Dan berdasarkan hadis berikut yang akan hadir sebentar lagi, apa itu? Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat adalah kewajiban yang benar-benar wajib atas setiap muslim. Baik, berarti penulis mendatangkan dalil dari Quran, kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melukit ijma' di sini.
beliau tidak menukil apa? Ijma'. Ijma' itu apa yang maksudnya Pak? Kesepakatan para sahabat. Baik, bagian yang kedua, kita sudah mengetahui tentang wajibnya sholat Jumat. Kemudian atas siapa sholat Jumat itu wajib? Bagi siapa aja yang wajib? Sholat Jumat wajib atas setiap muslim laki-laki. Berarti kalau dia orang non muslim, orang kafir, walaupun dia laki-laki, maka tidak wajib. Kenapa Pak? Karena muslim syarat diterimanya amal Islam dulu. Kalau mau amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus masuk dalam agama Islam. Karena Islam ini adalah kunci agar seluruh amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merdeka. Merdeka berarti tidak wajib bagi apa Pak? Budak. Kalau zaman itu udah diisi budak, kita udah merdeka semua, bebas kita, hurriyah. Ya. Kemudian dewasa. Berarti tidak wajib bagi anak-anak. Anak-anak diwajibkan bagi orang tua untuk memerintahkan mereka. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'a sinin. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'i seba'asin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat wajib maksudnya, sedangkan mereka berumur berapa? 7 tahun. Fadribuhum wa hum abna'i asyara sinin. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Maka kalau udah umur 20 tahun, anak duat boleh sembahyang, duat malunya, duat dipalunya Pak. Kenapa? Karena tarbiyah kita, pendidikan kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malu pun bukan malu bonci Pak. Beda malu ngajar dengan malu apa? Dengan kebencian itu beda. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar memukul anak jangan pukul bagian muka, tidak boleh. Ya, kalau duat memukul bagian mukanya sampai tua ingatnya. Ya, kalau aku ini pernah dipukul oleh orang tua, akan timbul nanti yang namanya dendam. Jadi kalau menurut sunnah Nabi, umur 7 tahun diingatkan, umur 10 tahun dipukul dengan tidak pukulan yang membuat cedera. Dah masuk deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita lanjut. Ya.